Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bagaimana kabar kita semuanya? Ya, puji Tuhan, kita bersyukur karena Tuhan baik dalam hidup kita, dan hari ini kita masih bisa bersama-sama berkumpul hadir dalam ibadah hari ini. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan melanjutkan sesi pembahasan seri doa Bapa Kami. Kita akan masuk di dalam topik bagian yang kelima, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-11. Ya, saya pikir ini sudah hafal ya, karena kita sudah tahu dan kita setiap hari Minggu ucapkan di dalam doa penutup. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Ya, berbahagialah kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu senantiasa dan menjadi pelaku yang setia. Bapak Ibu, saya mengawali dengan satu pernyataan sebelum kita masuk dalam topik untuk membahas kebenaran ini. Ya, kata begini, semakin kita banyak belajar kitab suci, kita harusnya semakin rendah hati dan semakin merasa diri tidak banyak tahu apa-apa. Bapak Ibu, ini penting. Kenapa? Karena kita sudah merasa bahwa saya sudah tahu, kita tidak perlu lagi belajar. Kalau kita sudah merasa ini, saya sudah tahu, tidak perlu saya dengar dan tidak perlu kita belajar. Seperti doa Bapa Kami ini, mungkin di antara kita ada yang sudah sangat fasih sekali menghafalkan doa Bapa Kami ini, karena memang setiap hari Minggu kita ucapkan. Apalagi dengan kalimat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Sekali lagi Bapak Ibu, setiap kali kita belajar kitab suci, harusnya kita semakin tunduk dan semakin rendah hati, dan kita semakin merasa bahwa kita belum banyak tahu apa-apa. Ya, jangan terlalu cepat memberitahu diri bahwa saya sudah tahu semua. Tidak perlu dikasih tahu ya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya memulai dengan beberapa pertanyaan yang penting dan ini tentu praktis dalam kehidupan kita. Pertanyaan pertama adalah, apakah kita perlu uang? Apakah kita perlu pakaian? Apakah kita perlu makanan? Apakah kita perlu kendaraan? Apakah kita perlu rumah? Bapak Ibu, semua kita sepakat ya menjawab semua itu kita butuhkan. Uang, pakaian, makanan, kendaraan, rumah, semuanya sangat diperlukan. Kenapa begitu? Ya, kalau kita nggak punya uang, kita nggak bisa beli vitamin ya. Kita nggak dikenal di apotek sana. Pak, saya mau beli ini, saya nggak pakai uang ya. Nama saya ini, tolong kasih saya vitamin. Tidak mungkin, kecuali mungkin sudah dikenal bisa bon. Kalau kita berkata saya tidak perlu pakaian, maka mungkin kita tidak akan bertemu, karena Bapak Ibu sudah punya penyakit malaria yang menggigil karena kedinginan, tidak punya pakaian. Kalau kita berkata saya tidak perlu makan dan tidak perlu makanan, maka kita akan kelaparan. Kita tidak akan kuat, fisik kita tidak akan bertahan sampai hari ini. Kalau kita katakan saya tidak perlu kendaraan, maka setiap apa yang kita rencanakan yang jauh-jauh tidak akan tercapai. Kalau ada yang katakan, kan ada bis Pak, ya bis tidak akan mengantarmu sampai ke alamat ya, kecuali kalau punya uang banyak. Lalu apakah kita perlu rumah? Kita semua perlu rumah. Untuk apa? Supaya kita bisa beristirahat, berdiam diri, dan juga berteduh di dalam rumah kita. Berarti Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, materi itu adalah sebagian dari kebutuhan kita. Jadi semua ini adalah materi, dan semua ini adalah bagian dari apa yang kita butuhkan. Kita mau memperdalam untuk memperhatikan. Kalau kita katakan tadi di awal, kita perlu uang. Pertanyaan yang kedua muncul adalah, perlu berapa banyak? Tadi kita tanya, ya, semua perlu uang? Ya perlu. Sekarang perlu berapa banyak? Dari berapa banyak berubah. Kita akan jawab sebanyak mungkin. Perlu berapa banyak? Sebanyak mungkin. Kalau bisa kita tambah dengan kalimat begini, kalau seluruh dunia itu untuk saya, itu jauh lebih baik. Itu paling baik. Bapak Ibu, kalau kita menjawab ini di depan banyak orang, mungkin kita akan dikatakan serakah kali dia ya. Masa seluruh dunia dia mau kuasai? Lalu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita berkata begini, saya tidak perlu uang, ya kan? Berarti kita sedang bohong, ya.
berarti kita sedang berbohong. Karena apa? Faktanya kita memang perlu uang. Serba salah ya. Kita mau menguasai seluruh dunia, kita dibilang serakah. Kita juga bilang tidak perlu, kita dianggap berbohong. Lalu berapa yang kita perlukan? Yesus mengajar kita dalam doa mengatakan secukupnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bapak Ibu, secukupnya itu seperti apa? Kita lihat. Kita lebih tajam lagi. Secukupnya itu berapa? Tadi di awal perlu berapa banyak? Sekarang secukupnya itu berapa? Kalau 5 miliar cukup tidak? Saya tidak ngajak kita untuk menghayal ya Bapak Ibu, tidak ya. Ya, tapi saya ingin mengajak kita supaya berpikir. Kira-kira 5 miliar cukup tidak? Anak SD, SMP cukup Pak, terlalu besar untuk kami. Ya, sedangkan dikasih 2.000 saja cukup untuk mereka ya. 5 miliar cukup tidak? Mungkin kita akan mengatakan begini, mengapa tidak 6 miliar ya? Tapi perhatikan, waktu kita dapat 5 miliar, kita akan berkata, mengapa tidak 6 ya? Atau paling tidak 5,1. Atau kita kok cuma 5 miliar? Lalu secukupnya itu berapa? Bapak Ibu, sampai kapan dikatakan cukup? Saya membuat satu statement, dan supaya kita punya kebiasaannya baik. Jika engkau tidak pernah merasa cukup, maka engkau akan mempunyai kebiasaan terus merasa tidak cukup. Kita baca sekali lagi, 1, 2, 3. Jika engkau tidak pernah merasa cukup, maka engkau akan mempunyai kebiasaan terus merasa tidak cukup. Suatu waktu ada seorang hamba Tuhan dihadapkan dengan satu jemaat. Pak, cukup itu berapa? Pendetanya langsung, karena lihat siapa jemaatnya, lalu dia katakan, cukup itu kalau Bapak mau beli mobil, ada ya. Kalau Bapak mau beli tanah, ada ya. Kalau Bapak mau beli semuanya yang Bapak inginkan, ada. Itu namanya cukup. Oke, baik Pak, terima kasih. Lalu dia pulang. Apakah cukup model seperti itu Bapak Ibu? Kita ingin begitu ya. Pak Pendeta, saya berencana mau beli tanah, tapi uang saya belum cukup. Nanti cukup itu. Bapak beli tanah, jangan di kota. Beli tanah yang agak kampung, masuk ke dalam dikit. Berapa meter dari jalan? Jangan meter Pak, kiloan. Kalau kiloan ke dalam, mungkin dananya tercukupi. Itu cukup. Kadang-kadang kita memandang ke depannya sesuai dengan kemampuan juga. Bapak Ibu, jika engkau tidak pernah merasa cukup, maka engkau akan mempunyai kebiasaan. Sampai tua nanti kita akan terus merasa tidak cukup. Bapak Ibu, coba renungkan di dalam diri masing-masing. Berapa uang paling tinggi yang pernah kita terima selama hidup kita? Simpan saja teman, tidak usah disebutkan. Apakah itu cukup? Ada yang mengatakan cukup, puji Tuhan. Ada juga yang mengatakan belum Pak. Paling tinggi dapat 30, ternyata masih kurang. Dapat 40, juga masih kurang. Dan sampai seterusnya, tetap tidak akan cukup. Berarti kata cukup itu terlalu banyak ya. Jadi perlu belajar sungguh-sungguh. Berarti maksud Tuhan, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita memperhatikan satu hal ini. Kita merasa tidak cukup, sekalipun hal itu tidak kita perlukan. Ada tidak? Kita tidak perlu itu, tapi kita ingin mendapatkan itu, padahal itu tidak kita perlukan. Ada nggak ya kita inginkan tapi kita tidak perlukan? Ada. Saya gambarkan begini ya, dengan mengutip satu tulisan yang ditulis oleh Andrew Key. Dia katakan begini, kalau kamu mempunyai 100 tempat tidur dan setiap hari kamu mengganti tempat tidur, maka kamu akan kelelahan sehingga kamu tidak bisa tidur. Untuk apa? Punya 100 tempat tidur, lalu setiap hari bergilir gantian untuk tidur di tempat tidur yang 100 jumlahnya itu, maka kita akan kelelahan, lalu kita tidak bisa tidur. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita merasa tidak cukup sekalipun hal itu kita tidak perlukan. Apa yang sudah ada
disitulah kita perlu berasa, ini cukup untuk keluarga kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mencoba membaca buku-buku ya. Saya memberikan kesimpulan banyak sekali para tokoh-tokoh yang menuliskan waktu masih miskin, semua orang berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Tapi sesudah kaya lalu menjauh dan lupa Tuhan. Ada tidak manusia di sini ya? Tidak ada ya. Kalau ada ya kita nggak bertemu di gereja ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, ini sangat memiriskan hati. Seharusnya kita disentakkan dengan kalimat ini. Waktu masih miskin, semua kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Tuhan berkati kita. Lalu kita tidak pernah absen, tidak beribadah kepada Tuhan secara pribadi dan juga bersama-sama dengan keluarga kita. Tapi sesudah kita mendapatkan sesuatu itu, lalu kita menjauh dan akhirnya lupa kepada Tuhan. Saya berharap ini tidak ada di tempat ini. Bapak Ibu, saya membaca satu ayat Alkitab. Saya ingin sharingkan ini supaya kita boleh juga terbuka pikirannya, karena ada kaitannya dengan kecukupan. Kita baca satu ayat ini. Satu ayat. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Bapak Ibu, bisa nggak kita berkata begitu ya? Di dalam hati kita, dalam satu keyakinan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tapi Bapak Ibu, di ayat 9, ayat 10 ternyata punya penjelasan yang sangat menyentak saya secara pribadi. Kita baca ini 1, 2, 3. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Bapak Ibu perhatikan. Tetapi mereka yang ingin kaya, siapa yang ingin kaya? Tentu kita semua. Amin. Kok takut ya orang-orang ya? Tapi Bapak Ibu perhatikan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam apa? Pencobaan, ke dalam jerat berbagai nafsu yang mencelakakan, menenggelamkan, dan juga masuk dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ternyata Bapak Ibu, kekayaan bisa membinasakan, menjatuhkan seseorang. Waktu saya baca ini, saya ingat betul kisah ada seorang pemuda yang masih muda tapi kaya. Lalu dia datang kepada Yesus, dia tanya, Tuhan, apa yang aku harus lakukan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus ajarkan melakukan hukum Taurat dan semuanya. Jangan begini, jangan begitu. Dia langsung jawab, semuanya itu telah kulakukan. Aku tidak pernah berzina, aku tidak pernah mencuri, aku selalu beribadah kepada Tuhan. Dia jawab itu dengan tuntas. Lalu Yesus katakan kepada dia, hanya satu yang kau belum lakukan. Jual hartamu dan berikan kepada orang miskin. Bapak Ibu, disitulah seorang pemuda yang bertanya kepada Yesus tergoncang. Kenapa? Sebab hartanya banyak. Akhirnya dia meninggalkan Yesus dan dia tidak mengikuti apa yang Yesus inginkan. Disitulah membuktikan kecintaannya kepada Tuhan itu tidak berbanding jauh dengan cintanya terhadap uangnya. Cintanya terhadap uangnya lebih besar daripada cintanya kepada Tuhan. Itulah sebabnya ketika Tuhan tawarkan, jual hartamu, berikan kepada orang miskin. Akhirnya apa? Dia pilih meninggalkan Yesus dan dia pilih untuk tidak menjual hartanya. Harta, kekayaan yang dia miliki membuat dia jauh dari Tuhan. Akhirnya dia terjatuh. Bapak Ibu, setelah kita baca ayat 9, masuk di ayat 10, kita baca. Semua orang tidak suka ayat ini ya. Banyak yang tidak suka dengan ayat ini ya. Karena ini bertentangan dengan keinginan kita. Kita baca 1, 2, 3 ya. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Perhatikan baik-baik. Karena akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Uangnya salah tidak? Tidak. Tapi cintanya akan uang itu lebih besar. Bapak Ibu,
cinta kita kepada Tuhan tidak bisa dibandingkan dengan cinta kita kepada uang. Cinta kita kepada Tuhan harus lebih besar daripada kepada uang. Bapak Ibu perhatikan, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Ada adik dan kakak mendapatkan warisan dari orang tua. Tiba-tiba ketika orang tua mati, meninggal dunia, semua warisan itu harus dibagi. Tapi karena pembagian tidak rata, akhirnya karena uang, adik kakak ini bermusuhan sampai bunuh-bunuhan. Kejahatan timbul karena apa? Cintanya terhadap uang itu lebih besar. Ini bahaya ya, kalau salah menaruh cinta, maka kita akan berlaku dengan cara yang salah. Bapak Ibu, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Oleh memburu uang, orang menyimpang dari iman. Karena uang, karena jabatan, karena pekerjaan, karena posisi, orang banyak meninggalkan imannya. Berapa banyak orang-orang yang punya posisi, artis-artis meninggalkan imannya. Karena apa? Uang. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Saya kadang-kadang kasih hadiah Bapak Ibu. Saya sebetulnya memang itulah hidup kita di dunia ini ya. Tuhan sudah ciptakan kita, lalu hidup di tengah dunia yang sudah rusak. Karena apa? Setelah manusia jatuh dalam dosa, semuanya dikutuk oleh Tuhan. Perempuan melahirkan dengan kesakitan. Ada tidak yang melahirkan tidak kesakitan? Tidak ada ya. Lalu laki-laki harus berpeluh, bekerja keras. Ternyata sekarang tidak hanya laki-laki yang bekerja keras, perempuan juga bekerja keras. Untuk apa? Susahnya hidup. Bapak Ibu, kalau kita merasakan itu bagian daripada upah dosa. Maka Bapak Ibu, saya pernah bertemu dengan banyak orang tidak pernah ke gereja, KTP-nya Kristen, apalagi didukung dengan gerejanya jauh. Amin lah itu, tidak akan datang ke gereja. Setiap Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat semua bekerja. Akhirnya apa? Kelelahan dan tidak pernah menikmati uang. Bapak Ibu, saya pernah menyampaikan ini kepada jemaat waktu 2018. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah berkati kita, ada berkat, nikmati berkat itu. Sekali lagi ya, nikmati berkat itu bersama dengan keluarga. Coba bilang dulu, oh harusnya duduknya suami istri ya. Harusnya Bapak Ibu, waktu kita dapatkan berkat, nikmatilah berkat-berkat yang Tuhan beri itu bersama dengan keluarga kita. Kenapa? Takutnya nanti kita saking seriusnya bekerja, kita kelelahan, sakit-sakitan, uang yang kita cari berpuluh-puluh tahun kita habiskan di rumah sakit. Harusnya waktu kita pakai untuk keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang tinggal bersama keluarga, kasihi keluarga. Yang juga tidak bersama dengan keluarga, tetap berkabar, kasihi mereka, dukung mereka, tetap komunikasi. Kita tidak mau ya, karena uang keluarga kita rusak, relasi kita rusak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan sampai karena keinginan kita untuk mencari kekayaan, akhirnya kita jatuh. Tidak salah kita bekerja untuk mendapatkan kekayaan, tapi jangan sampai terjatuh. Saya membaca satu tulisan dan dituliskan doanya begini Bapak Ibu. Doanya simple, praktis ya. Tuhan, saya perlu makan. Tuhan, saya ada tubuh dan ada daging. Saya juga ada roh dan saya ada daging. Roh saya harus berbakti kepada Tuhan. Daging saya perlu kebutuhan materi di dunia ini. Tuhan, berkati dan cukupkanlah. Sederhana bukan? Tapi ini benar Bapak Ibu. Dia munculkan dua hal penting. Dia katakan saya punya roh, saya punya daging. Tuhan, biarlah roh saya berbakti kepada Tuhan, dan daging saya ini mendapat kebutuhan karena Tuhan yang berkati. Maka Alkitab mencatat begini. Kita baca satu ayat dulu. 1, 2, 3 ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin tidak? Harusnya kita punya keyakinan yang sama, bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman
yang keluar dari mulut Allah. Saya gambarkan dengan satu tulisan dari Pak Stephen Tong supaya kita bisa memperhatikan. 1, 2, 3 ya. Jikalau engkau bisa memakai firman Tuhan untuk mengatur materi yang hanya sementara mengisi kebutuhan jasmanimu di dunia ini, engkau adalah orang yang bijaksana, orang yang taat kepada Tuhan, yang mengetahui bagaimana tidak diperbudak oleh uang dan materi. Stephen Tong. Jadi Bapak Ibu, Alkitab itu mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang Kristen yang bijaksana supaya kita bisa memanage segala sesuatu di dalam hidup kita. Jikalau engkau bisa memakai firman Tuhan untuk mengatur materi yang sementara mengisi kebutuhan jasmani di dunia ini, engkau adalah orang yang bijaksana, orang yang taat kepada Tuhan, yang mengetahui bagaimana tidak diperbudak oleh uang dan materi. Ini adalah orang bijaksana. Jadi waktu kita tahu kebenaran, kebijaksanaan itu menjadi bagian kita, dan kebijaksanaan itu akan memimpin kita untuk mengatur segala sesuatu, sehingga kita sedikit pun tidak pernah diperbudak oleh materi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya ajak kita baca satu statement yang 1, 2, 3 ya. Jangan menjadi budak uang dan jangan menjadi hamba materi. Jadilah orang Kristen yang bisa mengatur, mengatasi, menguasai, dan memanfaatkan materi untuk tujuan yang lebih tinggi. Kadang-kadang kalau kita tanya, betul kamu diatur oleh materi? Kita akan jawab tidak. Tapi di dalam prakteknya, kelihatannya kayaknya materi yang kendalikan kita, sampai kita lupa fisik kita, lupa kekuatan kita. Jadi orang Kristen harus bisa mengatur, mengatasi, menguasai, memanfaatkan materi untuk tujuan yang lebih tinggi. Bapak Ibu, kita lanjut ya. Ketika kita berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu yang utama. Lalu kita masuk bagian apa yang kita perlukan. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi setelah kita minta yang utama, dilanjutkan dengan apa yang kita perlu. Sekarang kita lanjut ya. Setelah kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini. Lalu kita tanya, berikanlah kami pada hari ini. Kenapa hari ini? Kenapa kita tidak berkata kemarin, besok, lusa, 2 minggu lagi, ke depan lagi, 1 bulan lagi, 3 bulan lagi, 1 tahun, 20 tahun lagi? Berikanlah kami pada hari ini. Kenapa hari ini? Alkitab mencatat ya, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena setiap hari ada tanggungan, ada beban, ada susahnya sendiri. Coba hitung atau kasih perbandingan. Kasih hari Selasa dengan hari Rabu. Sama tidak bebannya? Pasti tidak sama. Kalaupun ada mirip-mirip, tetap tidak sama. Jadi Bapak Ibu, waktu kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini. Kenapa hari ini? Karena kita tahu setiap hari ada tanggungannya, ada susahnya, ada bebannya sendiri-sendiri. Kalau kita menanggung beban, semua ditanggung, harusnya kita tanggung setiap hari, satu hari. Tapi kita rapel 1 hari untuk 100 tahun. Kita akan keletihan menanggung semua beban itu. Kalau begitu kita akan kecewa mengikut Tuhan. Bapak Ibu, sekarang bagian yang terakhir ya, mendekati terakhir ya. Siapakah orang miskin? Karena ini berkaitan dengan keuangan dan kecukupan. Siapakah orang miskin? Orang miskin itu adalah sekalipun kaya sekali, tetapi masih rakus. Itu orang miskin. Tidak pernah bertemu dengan ini ya. Yang kita tahu miskin itu yang ada di jembatan sana, memang miskin. Miskin. Yang ada di lampu merah sana, orang-orang yang tidak punya apa-apa, itu memang miskin. Tapi Bapak Ibu, di sini saya akan mengajak memikirkan, orang miskin itu adalah orang yang sekalipun sangat kaya, tapi dia masih rakus. Itu miskin. Lalu Bapak Ibu, siapa orang kaya? Orang kaya itu adalah secara lahiriah kaya, memiliki uang,
Ya, ada mobilnya. Saya tulis di situ banyak mobil, banyak tanahnya, banyak rumah. Tapi secara rohani, orang kaya ini memiliki rasa puas dan hidup suka berbagi untuk membantu orang miskin. Itulah orang kaya. Kadang-kadang kita sudah punya tanah, kita merasa aku belum punya apa-apa. Bapak Ibu, saya sebagai hamba Tuhan paling tidak tahu bagaimana kehidupan jemaat. Kita punya ini, kita punya ini. Maka kalau kita punya seperti ini, mari kita menjadi orang kaya. Ya, mungkin kita tidak punya mobil, tapi kita kaya. Kita kaya, memiliki rasa puas dengan apa yang kita punya dan kita berbagi. Saya sangat ajukan jempol kepada jemaatnya. Kadang-kadang sulit, tidak punya uang tapi masih setia memberi persembahan. Ya, Bapak Ibu, perhatikanlah warta kita ya. Itu pengeluarannya besar sekali ya. Tapi setelah kami berdoa sebagai hamba Tuhan ya, supaya setiap kali jemaat memberi, kiranya Tuhan limpahkanlah, Tuhan bukakanlah dengan cara Tuhan memberkati jemaat. Itu doa kami. Dan kami selalu berdoa supaya jemaat itu merasakan kelimpahan. Amin ya. Sehingga Bapak Ibu, kita selalu merasa kaya, walaupun berkat yang kita terima tidak sampai menumpuk tinggi, tidak. Waktu kita diberkati, kita memberi untuk Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kadang-kadang pemberian kita bisa berupa persembahan, kadang-kadang ada jemaat kasih tikar ke gereja, ada kasih ke hamba Tuhan, ada kasih untuk menyumbangkan segala sesuatu. Itu adalah bagian dari ciri-ciri orang yang kaya, yang sudah merasa puas, yang tidak lupa berbagi. Itu saya ajukan jempol. Ada di tempat ini. Coba lihat kiri kanannya. Merekalah yang sudah kaya di dalam Tuhan. Kok nggak amin ya? Amin ya. Harus begitu. Supaya apa? Memang kita betul-betul kaya di dalam kelimpahan. Perhatikan dua hal ini lagi. Ini miskin dan ini orang Farisi. Waktu mereka memberi persembahan, janda miskin ini ternyata lebih cinta Tuhan daripada orang-orang yang ada pada waktu itu. Mereka memberi dari kelimpahan, tetapi si janda ini dia beri dari apa yang dia punya. Dia beri 2 peser dengan persembahan terbaik. Janda miskin ini sangat kaya. Dia berikan apa yang dia punya. Persembahannya adalah persembahan yang terbaik. Saya kadang-kadang baca Alkitab Bapak Ibu, waktu zaman Elia, waktu Tuhan suruh dia pergi ke rumah janda. Ke rumah janda. Lalu pergi ke rumah janda, lalu makanlah di situ. Sementara janda itu bilang, itulah makanan kami 1 hari Pak. Kalau kami masak dan kami berikan makanan ini, besok kami mau makan apa? Tuhan tidak suruh ya, kau pergi makan ke istana. Bapak Ibu, ada tidak orang kaya di sana? Ada. Ada tidak orang yang banyak kelimpahan? Ada. Tapi Tuhan suruh pergi ke tempat yang sangat terbatas, tempat janda. Tapi Bapak Ibu, ternyata janda tersebut kaya dalam kemurahan. Akhirnya apa? Dia masak, makanlah. Lalu apa yang terjadi? Setiap hari Tuhan cukupkan kebutuhan janda itu. Harusnya kalau dia masak hari itu, kalau tidak dikasih kepada nabi, dia akan kekurangan sampai seterusnya. Tapi karena sudah Tuhan tentukan, dia beri, lalu dari kekurangan dia, Tuhan kembalikan. Tuhan berkati dia. Saya suka dengan kalimat, ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap lagi. Bapak Ibu, kadang-kadang salah menguji Tuhan ya. Sudah dapat banyak, lalu uji Tuhan dengan uang banyak. Sudah taruh banyak, Tuhan gak kasih. Kecewa. Bapak Ibu, jangan sampai salah pengertian. Ujilah aku, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap langit. Kalau apa yang kita lakukan itu benar, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan untuk memberkati kita.
Karena itu masuk kita dalam kesimpulan. Maka prinsip kecukupan adalah bersyukur dan merasa puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Jika hal ini ada, maka akan ada damai dan sukacita dalam hidup kita, karena engkau mencintai Tuhan yang memberikan engkau kecukupan setiap hari. Bapak Ibu, prinsip kecukupan adalah bersyukur dan merasa puas dengan apa yang Tuhan beri. Seperti di atas, kalau kita katakan ini tidak cukup, tetap sampai kapanpun tidak akan cukup. Dalam prinsip kecukupan, maka bersyukur, merasa puas, itulah kuncinya. Amin ya Bapak Ibu. Jadi waktu kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Harus dalam pengertian yang benar. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.